Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas bab terakhir di semester 1 ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi meskipun materinya sebetulnya banyak banget ya, tapi dalam video ini kita hanya akan membahas ke poin-poin pentingnya aja, jadi akan kita langsung mulai. Nah, jadi tujuan dari makanan itu sendiri sebetulnya nggak cuman hanya sekedar supaya kita kenyang ya kalau makan itu, tapi kita tuh membutuhkan zat gizi yang baik yang ada di dalam makanan kita, dimana zat gizi tersebut nantinya akan melewati semua organ pencernaan, dicerna, diserap oleh tubuh, dan akan membentuk energi, yang energinya itu digunakan untuk berbagai aktivitas dalam tubuh kita, misalnya aktivitas seluler kayak untuk pertumbuhan sel, regenerasi atau perbaikan sel yang rusak, juga untuk berpikir, dan pastinya untuk melakukan pergerakan, seperti itu. Nah, tentunya makanan yang kita makan atau yang kita konsumsi itu gak boleh sekedar makanan ya, tapi harus yang mengandung gizi seimbang. Jadi, di sini ada piramida makanan, yang mana cara bacanya itu berarti yang letaknya paling bawah itu adalah yang kita butuhkan dalam jumlah paling banyak. Di sini adalah karbohidrat, di mana kita bisa menemukan sumber karbohidrat itu dari berbagai sumber. Jadi nggak cuma nasi nih, tapi juga ada roti, kentang, kemudian gandum, juga ubi dan ubi-umbian lain lah ya pokoknya. Kemudian kita juga membutuhkan buah dan sayuran karena kita membutuhkan vitamin dan mineral juga serat dari mereka. Kemudian juga di atasnya lagi ada protein hewani. Di sini contohnya ada ikan, telur, daging, susu. Nah, jadi protein itu berguna untuk pertumbuhan dan metabolisme gitu. Dan kalau protein nabatinya itu ada kacang-kacangan, kacang kedelai, terus juga tahu, tempe gitu ya. Kemudian untuk lemak dan minyak itu kita hanya membutuhkannya dalam jumlah sedikit aja. Sebetulnya untuk lemak juga nggak cuma minyak ya contohnya. Kalau lemak nabati itu bisa juga kita temukan di buah-buahan, contohnya kayak di alpukat atau di biji-bijian, almond misalnya. Dan kalau untuk zat tambahan atau zat aditif, di sini misalnya garam atau gula, kita juga hanya membutuhkannya dalam jumlah yang sedikit aja. Selanjutnya, pencernaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pencernaan mekanik, di mana pencernaan mekanik itu merupakan pencernaan yang berkaitan dengan gerakan otot. Contohnya kayak gerak perisaltik pada kerongkongan dan pada usus, kemudian juga pengunyahan pada gigi gitu ya. Kemudian yang kedua ada pencernaan kimiawi yang berhubungan dengan kerja enzim gitu. Oke, untuk urutan organ pencernaan dari paling atas ke paling bawah berarti ada mulut yang di dalamnya itu ada lidah, gigi, dan kelenjar ludah, kemudian faring, esofagus atau kerongkongan, masuk ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir ke rektum dan anus. Dan untuk hati dan pankreas itu bukan organ pencernaan tapi kelenjar ya, dimana makanan itu tidak akan melewati hati dan pankreas, tetapi hati dan pankreas itu menghasilkan enzim yang dibutuhkan dalam sistem pencernaan. Oke, kita mulai dari rongga mulut yang di dalamnya ada gigi. Dan jenis-jenis gigi pada manusia itu, yang pertama ada gigi seri, incisors, gunanya itu untuk menggigit. Kemudian ada gigi taring, gunanya itu untuk merobek atau mengoyak makanan. Kemudian ada gigi geraham depan atau premolars, dan ada gigi geraham belakang atau molars. Gigi geraham ini gunanya untuk mengunyah. Nah, kita lanjut lagi. Jadi di dalam mulut itu ada pencernaan mekanik ya oleh gigi, yaitu dengan pengunyahan, dan oleh lidah, karena lidah itu membantu untuk mengaduk-aduk makanan dalam mulut kita. Kemudian juga ada pencernaan kimiawi oleh enzim betialin. Enzim betialin itu terkandung di dalam ludah atau saliva kita, yang fungsinya itu untuk mengubah amilum atau zat pati, zat tepung, menjadi maltosa. Diingat-ingat ya enzimnya. Selanjutnya, setelah makanan kita telan akan memasuki kerongkongan atau esofagus, bukan tenggorokan ya, karena tenggorokan itu adalah saluran untuk udara. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Kemudian nanti di pangkal kerongkongan dan tenggorokan itu akan ada katup. Nama katupnya itu adalah epiglottis yang ini.
Jadi ketika kita menelan makanan, si epiglottis ini akan menutup saluran pernafasan atau tenggorokan tadi, sehingga makanan tidak akan salah jalur. Nah, kemudian kurang lebih simulasi menelan makanan itu seperti gambar ini ya. Jadi ini tuh namanya gerak perisaltik, gerak otot yang mengarahnya tuh ke bawah. Oke. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ada lambung yang letaknya itu ada di perut bagian kiri atas ya. Dan lambung itu mengandung 3 zat yang penting. Yang pertama ada asam lambung atau HCl. Gunanya itu yang pertama untuk mengubah suasana atau pH menjadi asam, kemudian membunuh mikroorganisme yang berbahaya atau patogen, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Sedangkan pepsin sendiri gunanya itu untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga adalah renin, gunanya itu untuk mencerna kasein pada susu. Selanjutnya, untuk asam lambung atau HCl, jika jumlahnya terlalu banyak, yang bisa disebabkan oleh makanan yang gak sehat, kayak makanan yang kotor yang mengandung banyak bakteri, kemudian makanan yang pedas, makanan yang berminyak, juga bisa disebabkan oleh stres atau terlambat makan. Nah, jika HCl-nya terlalu banyak nih meningkat, dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan gastritis, atau kita juga mengenalnya dengan istilah MAH. Oke, jadi MAH itu disebabkan karena asam lambungnya meningkat, jadi perih perutnya. Kemudian kalau MAH-nya itu udah makin parah, bisa menyebabkan dinding lambungnya jadi luka, namanya itu adalah ulkus. Dan jika ulkus atau lukanya itu udah semakin parah, bisa menyebabkan lambung menjadi bocor, atau nama penyakitnya itu adalah tukak lambung. Selanjutnya kita masuk ke kelenjarnya dulu nih, ada 2 yaitu hati dan pankreas. Ini ya gambarnya. Kalau hati itu letaknya ada di perut kanan sebelah atas ya. Hati ya. Beda hati sama jantung, jangan lupa. Nah, hati itu mengeluarkan zat atau cairan empedu yang gunanya itu untuk emulsi atau pencernaan lemak. Selanjutnya, untuk pankreas itu menghasilkan 4 enzim berikut ini. Dibaca nih fungsinya dan nama-nama enzimnya. Yang mana keempat enzim ini semuanya akan dialirkan menuju usus halus. Jadi dihasilkannya oleh pankreas tapi kerjanya di usus halus. Oke, dipahamin dulu nama-nama dan fungsinya. Dihafalkan ya nama-nama enzimnya juga dan fungsinya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjutin. Jika tadi makanan dari lambung, sekarang masuk ke usus halus. Kalau tadi di lambung itu pH-nya asam, kalau di usus halus itu pH-nya basa. Nah, untuk usus halus ada 3 bagian. Ya, di sini ada duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum atau usus kosong, dan ada ileum atau usus penyerapan. Dan di dalam usus halus itu masih ada pencernaan makanan oleh enzim secara kimiawi. Dan di sini ada nama-nama enzim dan fungsinya. Silakan dibaca dan dihafalkan. Tapi ini nama enzim dan fungsinya tuh sebenarnya mirip-mirip sih, jadi nggak begitu susah, mudah-mudahan yang ngafalinnya. Oke, dipahamin dulu. Selanjutnya, jika semua jenis gizi atau nutrisinya itu udah dirubah dalam bentuk glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol, barulah ketiga zat tersebut akan diserap di usus penyerapan tadi atau di ileum, yang strukturnya itu seperti ini. Nah, jadi di permukaan dinding usus penyerapan kita ada komponen yang namanya itu villi. Ya, jadi villi ini gunanya itu untuk mempermudah atau mempercepat penyerapan makanan. Kemudian makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh nih zat makanannya. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak terserap, yang tidak digunakan, akan berlanjut ke usus besar atau bahasa latinnya itu kolon. Nah, letaknya ini ya. Jadi ini usus besar kita, dimana di bagian pangkalnya itu ada usus buntu. Ibu tunjuk di sini. Oke. Nah, kemudian fungsinya di usus besar, yang pertama adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali air. Jadi jika di sisa makanan tadi tuh masih banyak airnya, diserap dulu nih di usus besar kita. Selanjutnya ada juga fermentasi atau pembusukan sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli.
Nah, untuk fungsi penyerapan kembali air atau reabsorpsi di usus besar ini juga dipengaruhi oleh serat atau sayur yang kita konsumsi. Nah, jika seseorang mengkonsumsi serat yang sedikit atau kurang ya, dapat menyebabkan makanan yang berjalan atau bergerak di usus besar itu jadi lebih lambat, sehingga penyerapan airnya tuh berlebihan. Akhirnya, feses yang dihasilkan akan lebih keras dan menyebabkan sulit buang air besar, yang kita kenal dengan istilah sembelit atau bahasa ilmiahnya itu konstipasi. Sebaliknya, jika usus besar kita mengalami infeksi oleh bakteri lain yang berbahaya, makanan yang tidak higienis, makanan pedas dan terlalu asam, dapat menyebabkan semua fungsi di usus besar ini terganggu. Penyerapan airnya terganggu, fermentasinya terganggu, sehingga frekuensi buang air besar jadi lebih sering gitu, dan feses yang dihasilkan jadi lebih cair. Dan kita mengenal ini dengan istilah penyakit diare. Gitu ya, jadi penyebabnya. Nah, jadi sampai sini perjalanan makanannya udah selesai. Sekarang semua sisa makanannya itu udah benar-benar yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh nih. Yang kita sebut juga dengan istilah feses, ya. Dan fesesnya itu nanti akan sampai di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Kemudian proses pengeluaran feses atau buang air besar itu istilah biologisnya adalah defekasi. Jadi selesai sampai sini materi sistem pencernaannya ya. Jadi itu poin-poin pentingnya aja sih. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanya aja via chat atau di grup. Jadi materi untuk UAS, untuk PAS, kita sampai materi ini ya, sampai sistem pencernaan. Jangan lupa semua yang dipelajari nanti sesuai kisi-kisi. Dan mudah-mudahan nanti nilainya bagus-bagus semuanya, amin. Terima kasih ya semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.